Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali masuk dalam ibadah Pelkat PKP yang masih dilakukan ataupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah atau kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan serta perenungannya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadiran-Mu yang kudus untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Kau memampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan kami dengan penuh kasih. Tuhan, saat ini kami boleh masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Kami memohon kuasa Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, agar kami mampu mewujud nyatakannya dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi, selaku anak-anak-Mu. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini pembacaan firman Tuhan terambil masih dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana judul perenungan kita ialah percayakanlah pada Tuhan. Percayakanlah pada Tuhan. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa persoalan datang bukan hanya dari luar saja, dari lingkungan di mana jemaat Kristen berada. Sekalinya saat kita membaca firman Tuhan pada sore hari ini, di dalam pun perlu pembenahan yang begitu luar biasa. Pembenahan yang dimulai dari para pelayannya, para hambanya. Kita bisa melihat dari renungan pagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi di mana kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai di ayat yang kelima, kita melihat bagaimana Petrus menyapa, "Aku menasihati kamu para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Kita bisa melihat sapaan ini ingin menyampaikan kepada pribadi tiap pribadi yang dimana sudah mengenal ataupun mereka sudah begitu banyak mengalami ruang gerak di dalam pelayanan ya. Di sini mau dikatakan bahwa saat engkau memiliki kelebihan ataupun pengetahuan yang lebih baik lagi tentang pelayanan, jadikanlah pribadimu atau jadilah pribadi yang rendah hati. Dan saat engkau memberitakan segala sesuatunya ya, termasuk di dalamnya itu firman Tuhan, jangan dilakukan dengan paksaan. Dikatakan di sini, lakukanlah dengan sesuai dengan kehendak Allah. Dan saat kita boleh membaca lanjut di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, dikatakan di sini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sampai di ayat 6 apa yang ingin disampaikan? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita mulai melakukan pelayanan, baik di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan persekutuan kita di Pelkat PKP, ataupun di dalam lingkungan di mana kita bergaul, bersosialisasi dengan ibu-ibu di sekitar kita, ternyata di sini ingin disampaikan bahwa di dalam setiap perkumpulan atau persekutuan yang boleh terbentuk, ada yang namanya bentrokan, ada yang namanya beda pendapat. Tetapi di dalam perbedaan pendapat ataupun bentrokan itu dikatakan bahwa kamu yang sudah memiliki ya pengertian ataupun kamu yang sudah meminta pimpinan Tuhan ya, boleh berjalan dalam pribadimu, maka jadilah pribadi yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu. Dan di dalam hal tersebut, saat engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kau memohon kepada kasih kuasanya, yakin dan percaya, engkau pun akan dimampukan untuk menghadapi segala situasi yang ada.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, percayakanlah pada Tuhan. Saat ini apabila kita memiliki pergumulan hidup yang begitu hebat, saat ini apabila kita memiliki keinginan ataupun cita-cita yang begitu luar biasa, bawakanlah itu ke dalam kasih kuasa Tuhan. Dan saat engkau membawanya dalam kasih kuasa Tuhan, milikilah hati dan juga tingkah laku ataupun tindakan yang menampakkan ataupun mencerminkan sebagai pribadi yang dipimpin oleh Tuhan. Agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong rohani. Agar kita tidak mudah digoda oleh iblis. Mengapa demikian? Saat kita bergumul, saat kita mulai bersekutu dengan Allah, banyak hal yang kita temui. Di dalam hal tersebut, iman percaya kita diuji, kesetiaan kita diuji. Masih mampukah kita percaya kepada Tuhan? Apabila ya, yakin dan percaya, ibu-ibu akan mampu melalui segala situasi yang ada. Tetap berserah, berpegang kepada kasih kuasanya, yakin dan percaya, Ia tak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Ambil saat teduh sejenak.